Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Marketing Public Relation and Aspect of Investment in the Medical Care Center in Germany. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Eka Yakti Wulandari. Yang kedua, Ananda Fadilah. Yang ketiga, Farhan Gonda Salim. Yang keempat, Nursifah Oktaviani. Yang kelima, saya sendiri, Nur Hasanidera Putri. Dan yang terakhir, Sekar Dwi Renggani. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan pemateri pertama, yaitu Ananda Fadilah. Dipersilahkan. Baiklah, dari pendahuluan ini terdapat pemasaran di pusat perawatan medis. Nah, konsep pusat perawatan medis ini telah ada sejak tahun 2003 dan poliklinikan dari bekas GDR sebanding dengan mereka. Hanya dalam beberapa tahun terakhir PKS mendapatkan momentum. Nah, ada banyak alasan untuk mendirikan PKS. Oleh karena itu, hanya pemasaran untuk PKS yang akan dibahas di sini. Ini adalah hasil dari struktur pemilik, jumlah tempat yang berbeda, jenis pelayanan medis yang diberikan, dan status pekerjaan penyediaan layanan, serta berkenan dengan struktur pemilik PKS. Sejumlah varian yang dapat diamati. Yang selanjutnya, pemasaran untuk PKS yang dikelola rumah sakit atau klinik. Pemasaran untuk PKS yang dijalankan oleh rumah sakit atau klinik ini sering menimbulkan kesulitan tertentu. Mungkin untuk menemukan solusi di sini, salah satu versi yang lebih sederhana untuk mendamaikan kedua masalah ini adalah dengan menyiapkan area terpisah untuk dokter atau spesialis perujuk di situs web MCC. Nah, di sini ruang diberikan untuk spesialis medis dan dokter perujuk yang tersedia diberi nama. Yang selanjutnya, pemasaran untuk PKS dalam kaitan dengan struktur personel. Keuntungan dari PKS ini adalah bahwa sejumlah dokter atau dokter gigi yang dapat dikerjakan. Pemasaran untuk PKS perlu mempertimbangkan kendala ini agar ini mencegah kehilangan pasien yang berlebihan ketika salah satu praktis berangkat dari PKS dan dalam kasus terburuk memendirikan praktek di sekitar PKS. Baiklah, yang terakhir atau selanjutnya, pemasaran untuk PKS dalam kaitannya dengan situs. Masalah situs sangat penting dalam pemasaran untuk PKS, yang dimana dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, satu situs atau beberapa situs. Yang kedua, lokasi situs tertentu di wilayah tersebut, perkotaan pedesaan. Nah, yang selanjutnya, situasi persaingan dalam kaitannya dengan penyediaan layanan pendekatan pemasaran yang benar diturunkan berdasarkan situasi PKS saat ini. Nah, kiat untuk praktik pemasaran yang sukses. Pasien tidak hanya perlu mendapatkan perawatan medis, mereka juga harus merasa berada di tangan yang baik dan diberikan perawatan yang optimal. Sekian. Baik, selanjutnya pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Eka Yakti Wulandari. Dipersilahkan. Baiklah, saya Eka Yakti Wulandari akan menjelaskan tujuan penelitian. Dari penelitian ini membuktikan pentingnya memiliki logo yang bermakna dan mudah diingat yang mewakili praktik medis. Jika logo dikenal di mana-mana, merek tersebut sukses. Merek tersebut adalah produsen barang olahraga atau fasilitas medis. Oleh karena itu, logo praktik medis merupakan komponen penting dari pemasaran praktik yang sukses. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian calon pasien dan menciptakan kesan abadi. Yang penting, desain situs web yang seringkali menjadi titik kontrak pertama antara pasien dan praktik
harus menyampaikan informasi, kepribadian, dan kompetensi sebanyak mungkin. Idealnya, logo akan mencerminkan karakter praktik medis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Dari penelitian ini mempelajari tentang pemasaran perawatan medis (MMC) dan pemasaran untuk PKS, yang dimana pemasaran untuk PKS menampilkan berbagai fitur khusus dengan hasil dan struktur pemilik serta jumlah tempat yang berbeda, jenis layanan medis yang diberikan, dan status pekerjaan penyedia layanan. Selain itu, PKS perlu menjadi fasilitas yang dijalankan oleh dokter. Menurut bagian 95 buku V dari Kode Sosial Jerman atau SGB, PKS adalah fasilitas multidisiplin yang dijalankan oleh dokter, yang melibatkan dokter yang bekerja sebagai karyawan atau dokter terakreditasi SHI. Selain itu, PKS didirikan sebelumnya oleh penyedia layanan yang diizinkan seperti penyedia produk kesehatan, fasilitas perawatan rehabilitasi, dan apotek. Baik, untuk pemateri selanjutnya, pemateri ketiga, yaitu Nursifa. Perkenalkan, saya Nursifa Oktaviani sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu masalah terkait pajak. Keterbatasan dalam pemilihan bentuk hukum mungkin bagaimanapun muncul berdasarkan Undang-Undang Dokter Terakreditasi (SHI) atau Undang-Undang Kamar Profesi Perawatan Kesehatan di beberapa negara bagian federal. Yang kedua yaitu mendirikan PKS, semua penyedia layanan dapat menjadi pemegang saham jika mereka terlibat dalam perawatan medis berdasarkan persetujuan, otorisasi, atau kontrak. Terlepas dari apakah PKS dijalankan dalam bentuk perusahaan kemitraan atau korporasi. Para pemegang saham yang terlibat dalam pendiriannya dapat menyumbangkan praktik mereka atau bagian mereka dari praktik. Untuk konfigurasi proses ini dapat senetral pajak mungkin. Setiap keuntungan harus dikenakan tarif pajak yang menguntungkan dan menciptakan volume tambahan yang dapat disusutkan. Yang ketiga, berkontribusi dalam praktik individu. Jika pendiri memutuskan untuk menyumbangkan praktik individu mereka ke PKS yang diselenggarakan sebagai perusahaan kemitraan, Pasal 24 Undang-Undang Pajak Reorganisasi berlaku. Akibat hukum dari iuran tersebut adalah bahwa aset usaha yang disumbangkan dapat dicatat sebesar nilai tercatatnya, nilai kelangsungan usaha yang lebih besar atau nilai antara. Opsi penilaian kemudian hanya berlaku untuk bagian dari aset yang disumbangkan yang tidak dianggap dijual. Jika di sisi lain semua cadangan tersembunyi direalisasikan, yaitu dimasukkan pada nilai going concern yang lebih tinggi, pengecualian dan aturan 1/5 sesuai dengan bagian 16.34 Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman berlaku untuk keuntungan kontribusi. Dari perspektif pajak, kontribusi pada nilai tercatat karena itu merupakan penilaian yang lebih baik. Namun, ini tunduk pada kondisi bahwa pemilik praktik individu sebelumnya dan PKS yang mengakuisisi masing-masing menyusun neraca. Baik, berikutnya pemateri keempat ialah Farhan Gonda Salim. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari hasil analisis kelompok kami, yaitu berkontribusi bagian dari praktik. Konsensi pajak sesuai dengan bagian 24 UMWSTG juga berlaku untuk kontribusi bagian praktik grup KMCC yang akan dijalankan dalam bentuk hukum perusahaan kemitraan. Konsensi pajak tunduk pada ketentuan bahwa suatu usaha, unit usaha atau bagian rekanan dikontribusikan kepada suatu koperasi yang dapat dikenakan pajak tanpa batasan. Nilai di mana koperasi membawa aset dianggap sebagai harga jual oleh pihak yang berkontribusi dan sekaligus sebagai biaya perolehan saham perusahaan yang diberikan sebagai imbalannya. Selanjutnya yaitu metode menjalankan PKS. Menjalankan PKS memerlukan risiko pajak yang perlu diminimalkan. Misalnya, jika direktur pelaksana pemegang saham yang telah menyumbangkan praktik atau bagian praktik mereka ke PKS yang dijalankan sebagai perusahaan merawat pasien untuk kepentingan mereka sendiri,
Ada pula risiko distribusi keuntungan tersembunyi dalam kaitannya dengan korporasi. Distribusi laba tersembunyi mengacu pada pengurangan aset yang dihasilkan dari hubungan korporasi. Slide selanjutnya yaitu unit rata-rata tenaga kerja. Rata-rata unit tenaga kerja PKS meningkat perlahan tapi pasti. PKS bekerja dengan rata-rata 6,6 dokter per 31 Desember 2015. Kita bisa lihat tabel di bawah ini. Ini adalah salah satu masalah utama dalam proses legislatif untuk layanan pengangkatan dan ketentuan layanan Jerman. Perdebatan kunci berkaitan dengan masalah apakah perlu untuk memberlakukan undang-undang untuk menjaga modal luar keluar dari perawatan kesehatan. Tapi ini tidak mungkin lagi, paling tidak karena pengambil alihan praktik klasik dengan satu orang medis memperoleh praktik dari yang lain. Dalam sebagian besar kasus membutuhkan peningkatan modal. Hingga sekarang, sebagian besar dalam bentuk pinjaman bank. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri kelima ialah Sekar Dwi Rengganis, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membawakan tentang pembahasan. Yang pertama, detrimental profit in non-profit MCCS. Pada tanggal 31 Desember 2014, 38% dari PKS dioperasikan oleh rumah sakit dengan tujuan untuk terlibat dalam perawatan rawat jalan pasien SHI. Karena pendanaan kesejahteraan sosial, keuntungan tidak dikenakan pajak perusahaan atau pajak perdagangan. Keuntungan yang berlebihan sepenuhnya dikenakan pajak dan ada risiko status nirlaba ditarik. Yang kedua, status non-profit dari PKS. Status nirlaba dari PKS menuntut kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan di bagian 51 dan seterusnya. Jika persyaratan yang mengikat untuk instrumen pendirian sesuai dengan pasal 60 A0 atau sesuai dengan contoh instrumen penggabungan dipatuhi. GmbH MCC diakui oleh otoritas pajak sebagai status nirlaba. Namun, laba hanya dibebaskan dari pajak perusahaan atau pajak perdagangan jika PKS memenuhi persyaratan untuk perusahaan tujuan khusus bebas pajak. Jika tidak, PKS akan menjadi usaha komersial kena pajak. PKS berada dalam persaingan yang merugikan dengan PKS yang mencari laba perusahaan dengan tujuan khusus. Dalam pasal 67 AO juga tidak relevan karena PKS dalam bentuk hukum GmbH bukan merupakan rumah sakit. Hal ini dimungkinkan dalam banyak kasus karena penyediaan perawatan medis untuk orang sakit umumnya berlaku. Oleh karena itu, sejauh ini dimungkinkan untuk memperlakukan PKS sebagai bebas pajak tanpa masalah besar. Yang terakhir, prinsip profitabilitas untuk semua operator PKS agar MCC menjadi perusahaan kesejahteraan sosial dengan tujuan khusus, kegiatannya tidak boleh dilakukan untuk tujuan akuisisi. Menurut pasal 66 kalimat 1 AO, Pengadilan Keuangan Federal telah mengeluarkan keputusan mendasar mengenai persyaratan ini. BFH menghasilkan keuntungan sampai batas tertentu, misalnya untuk mengkompensasi inflasi atau untuk membiayai pemeliharaan operasional dan langkah-langkah modernisasi dapat diterima. 2 AEAO menurut pasal 66 hampir tidak berubah. Sekian dan terima kasih. Baik, yang terakhir saya sendiri yang akan membawakan materi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian. Penelitian ini banyak orang mencari dokter online. Satu-satunya cara untuk ditemukan dengan cepat adalah dengan situs web individual yang ditampilkan secara optimal di semua perangkat atau desain web responsif. Jika praktik ditampilkan dengan cara yang informatif, hal ini menciptakan daya tarik dan kepercayaan. Dengan demikian, memiliki situs web untuk praktik dapat membantu mendatangkan pasien baru dan meningkatkan kesadaran merek. Sebuah situs web harus selalu mematuhi standar teknis terbaru serta pedoman dan persyaratan hukum.
Baik, selanjutnya kesimpulan. Pemasaran dan hubungan masyarakat sangat penting di PKS. Berkenan dengan investasi, fakta terungkap bahwa PKS semakin menguntungkan, bahkan untuk investor non-medis. Tidak ada cara mudah untuk melawan keadaan. Tentu saja upaya dapat dilakukan untuk menghentikan perkembangan melalui undang-undang pemerintah. Tidak akan mungkin untuk menghilangkan ini seluruhnya karena bahkan dokter umum dalam bentuk apapun mendapat untung dari pekerjaan mereka. Bahkan jika ini hanya untuk menjaga agar latihan tetap berjalan, masih harus dilihat bagaimana lanskap perawatan kesehatan akan berkembang. Tidak hanya dalam hal PKS, tetapi dalam hal semua fasilitas yang ada di Jerman. Selanjutnya keterbatasan dan saran. Di sini keterbatasan tidak ada. Saran kelompok kami sebagian besar jika PKS ini selalu memenuhi persyaratan untuk perusahaan yang bertujuan untuk bebas pajak, sekiranya kita tidak perlu melakukan kegiatan yang tidak untuk tujuan akuisisi. Karena BFH menilai bahwa fasilitas dijalankan untuk tujuan akuisisi itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang melebihi persyaratan pembiayaan spesifik dari masing-masing usaha komersial dan memiliki keuntungan dengan batas yang ditentukan. Baik, itulah tadi hasil dari analisis jurnal kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan hanya milik kita dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa komen, like, and subscribe teman-teman. Dadah!